warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Tumi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, Bu Dwi, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini ya, Bu ya. Nah, antara coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian yang ada. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, Ibu nanti apakah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu Dwi, dalam pelaksanaannya nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip dari coaching yang antaranya adalah kemitraan ya kan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Dwi yang ingin saya tanyakan, adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching kali ini itu adalah yang pertama kehadiran penuh, Bu. Kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach nantinya. Baik, Ibu. Nah, terus dari ketiga kompetensi itu tadi, Bu, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi itu? Kira-kira yang mana, Bu? Nah, baik Ibu, dari potensi ketiga yang Ibu sebutkan tadi, nah kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi itu mungkin kompetensi mendengar secara aktif ya, Bu, karena pada saat kita sudah mendengar secara aktif maka kita akan fokus melakukan coaching tersebut. Kemudian kalau sudah fokus berarti kita hadir secara penuh di dalamnya. Kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Nah, baik, luar biasa sekali Bu, nak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan itu mungkin bagaimana nanti coachingnya itu bisa mencari solusi dari permasalahannya, Bu. Nah, kemudian coach juga dapat merencanakan aksi nyatanya untuk kedepannya, Bu. Baik, saya rasa cukup dulu ya Bu Dwi ya observasi kita kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Musia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Apa kabar Ibu Musia hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Dwi apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Baik Ibu, katanya Ibu mau membicarakan sesuatu dengan saya. Iya, betul sekali Ibu Dwi. Bahwasanya saya ingin menyampaikan sesuatu dengan Ibu Dwi. Baik Ibu. Pertemuan kita kali ini itu paling 10-15 menit ya Ibu ya. Iya. Kita bisa mengobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan dengan saya? Gini loh Bu Dwi, saya ini ada permasalahan sedikit di sekolah saya ya Bu Dwi ya. Dimana rekan-rekan di sekolah saya ini saya perhatikan dari tahun ke tahun metode belajarnya itu begitu-begitu saja Bu Dwi. Dia monoton kayak gitu loh. Pakai metode ceramah saja Bu Dwi. Padahal sekarang sudah pesat perkembangan teknologi Bu Dwi. Nah, jadi guru-guru yang sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan kayak gitu loh Bu Dwi, hanya mengandalkan metode konvensional saja, tidak menggunakan perkembangan zaman saat ini yang menggunakan teknologi itu loh Bu Dwi. Baik Ibu, kalau saya garis bawahi permasalahan yang Ibu alami ini berarti rekan-rekan di sekolah Ibu itu dia pembelajarannya itu belum bervariasi ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi pembelajaran yang mereka gunakan ini ya, yang mereka lakukan ini memang kurang bervariatif gitu. Model pembelajarannya itu masih menggunakan model pembelajaran yang lama itu loh Bu Dwi. Oke. Nah, kira-kira Bu dari percakapan kita hari ini tujuan apa yang ingin Ibu capai atau apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini Bu Dwi, saya mengharapkan adanya perubahan ya Bu Dwi ya pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada anak murid supaya bisa bervariasi, tidak monoton gitu loh Bu Dwi. Oke, berarti Ibu Musia ini mengharapkan adanya perubahan Iya, ya, Bu. betul sekali. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu
terapkan di sekolah Ibu? Oke, nah perubahan yang saya ingin terapkan itu Bu Dwi, misalnya dalam hal penyampaian metode belajarnya gitu. Nah, kemudian model atau media pembelajarannya yang lebih kreatif gitu loh Bu Dwi. Iya. Dengan menggunakan teknologi, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran Quizy yang saat ini lagi tren ya Bu Dwi ya. Kemudian menggunakan Canva atau PPT supaya anak ini belajar di kelas itu lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi, tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu loh Bu. Iya. Baik Bu. Jadi yang Ibu Musia inginkan itu bahwa teman-teman dari rekan di sekolah Bu Musia itu bisa bervariasi lagi ya pembelajarannya, Iya, betul, Bu. menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Nah kalau kita levelkan ya Bu, kira-kira level dari teman-teman bisa memanfaatkan itu ada di level ideal ya. Nah itu level 10. Nah kira-kira saat ini nih di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Untuk di sekolah saya sepertinya itu masih di level 5 Bu. Ya karena di sekolah saya banyak guru-guru senior yang masih awam dengan perkembangan teknologi ini loh Bu Dwi. Jadi untuk memanfaatkan teknologi yang guru senior ini agak kurang bisa gitu Bu Dwi. Baik, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu Musia Iya, ya. betul. Nah, kira-kira di level berapa nih bisa Ibu capai maka perubahan itu bisa terlihat oleh Ibu? Sepertinya Bu, saya tidak muluk di sini Bu ya. Saya ingin mengharapkan dari level 5 itu menuju ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit ya Bu ya. Jadi mengingat guru-guru sudah senior, kemudian jadi mungkin dari level 5 ke 7 itu mungkin adanya perubahan. Dari 5 ke 7 tadi. Saya nggak muluk-muluk, cukup ke 2 langkah saja. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu Musia Iya, ya. betul. Nah, kira-kira usaha yang akan Ibu lakukan itu seperti apa untuk mencapai perubahan itu? Untuk usaha saya sendiri sebenarnya saya juga masih memikirkannya ini Bu Dwi ya, apa rencana atau tindak lanjut saya untuk kedepannya. Nah tapi mungkin semacam kegiatan monitoring seperti pendampingan individu atau ini Bu, apa namanya, individu antara saya dengan rekan guru bergantian gitu loh Bu, monitoring antara saya dengan rekan guru yang ada di lingkungan sekolah saya. Oke, berarti Ibu akan melakukan monitoring atau Iya, pendampingan betul ya kepada sekali. rekan guru di sekolah Ibu. Nah, selain kegiatan itu, Bu, kira-kira ada nggak kegiatan lain yang biasa Ibu lakukan dan teman-teman rekan-rekan sejawat itu lebih nyaman melaksanakan kegiatan itu? Kira-kira kegiatan apa? Oh iya Bu, selain monitoring ini Bu ya, mentoring ini saya akan coba untuk berkonsultasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian juga mengadakan pelatihan workshop Bu, yang tujuannya sih harapannya kedepannya itu bisa meningkatkan kompetensi guru Bu, khususnya dalam hal penyampaian atau materi yang menggunakan media-media yang saat ini digunakan gitu, biar anak itu lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran. Baik Ibu Musia, berarti rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya ini yang pertama itu memonitoring ya atau pendampingan individu kepada rekan guru Ibu di Iya, sekolah. betul. Kemudian yang kedua Ibu akan melakukan pelatihan atau workshop ya Bu. Nah kira-kira dari kedua kegiatan atau rencana ini, nah itu yang mana yang bisa dilakukan lebih cepat Bu? Sepertinya kalau dilakukan lebih cepat itu saya akan melakukan yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan workshop itu perlu persiapan Bu ya. Kemudian juga membutuhkan dana. Nah, jadi mungkin saya akan mendahulukan yang mentoring Bu, karena itu langsung ke kepala sekolah, wakil dan rekan sejawat tadi. Oke, berarti Ibu akan memilih rencana mentoring ya Bu ya. Iya. Nah, mentoring yang akan Ibu lakukan itu kira-kira Ibu butuh bantuan rekan yang lain atau tidak? Ya otomatis Bu, untuk itu saya akan butuh rekan yang benar-benar pintar IT kayak gitu Bu ya. Saya akan meminta bantuan kepada rekan yang pintar IT. Kebetulan di sekolah saya itu yang pintar IT ada Ibu Dwi, kemudian ada Pak Udin itu memang ahli bidang teknologi ya Bu ya. Jadi saya akan meminta bantuan kepada rekan guru tersebut. Baik Ibu Musia, berarti Ibu nanti akan berkolaborasi ya dengan rekan guru Ibu di sekolah. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? Rencananya Bu, kalau bisa ini secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan saya akan berkoordinasi dengan guru-guru untuk berkolaborasi untuk dalam kegiatan pembelajaran saya ini Bu.
Baik, bagus sekali Bu Musia ya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah Ibu, setelah melakukan percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran, kemudian saya mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya di sekolah saya. Kemudian saya mendapatkan langkah-langkah ke depannya itu seperti apa supaya saya bisa dapat metode pembelajaran yang bagus di level 7 tadi, Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu Musia ya. Berarti Ibu sudah bisa menggambarkan bagaimana nanti rencana Ibu ke depannya, kemudian solusi yang akan Ibu lakukan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah Ibu. Dan saya tunggu ya Bu ya kabar selanjutnya, keberhasilannya seperti apa nanti pada saat Ibu sudah melakukan rencana yang telah Ibu lakukan itu, yang telah Ibu rencanakan tadi, yaitu mentoring ya Bu ya. Iya. Mentoring dengan teman-teman rekan sejawat yang mempunyai kapasitas bisa membantu Ibu di sana ya Bu betul ya. sekali, Bu. Nah, semoga rencana-rencana baik ini bisa berjalan dengan lancar di sekolah Ibu ya Bu, mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, terima kasih ya Ibu Dwi ya. Ibu sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah mendengarkan keluh kesah saya ini loh Bu Dwi. Mudah-mudahan percakapan kita ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sama-sama Ibu Musia. Mungkin lain kali kalau misalkan ada yang ingin diceritakan bisa langsung hubungi saya saja ya Ibu. Ya, baik Ibu Dwi. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dwi Ya, ya. semoga kita bisa ngobrol di lain waktu ya Ibu. Iya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Musia. Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi. Nah, pertanyaan pertama Bu, apa saja yang Ibu sudah lakukan terkait coaching dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baiklah Ibu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Di sana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab di dalamnya. Nah, di dalam coaching tadi, coach telah bisa menceritakan permasalahan yang dia alami dan juga sudah menemukan solusi-solusinya Ibu. Oke, baik Bu Dwi. Menurut saya sebagai observer nih Bu ya, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Dwi dan Ibu Musia itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Dwi juga sudah berusaha menggali, membuat pertanyaan kepada Ibu Musia sehingga Bu Musia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan pada saat coaching tadi itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu pertanyaan yang terakhir ya Bu Dwi ya, sebelum kita tutup. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu laksanakan tadi? Mungkin kompetensi yang akan saya pelajari lagi ke depan itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, agar saya bisa lebih mendalami lagi apa itu kegiatan coaching ini. Baik, ya begitu ya Bu Dwi. Semoga ke depan Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dan saya rasa untuk observasi kita hari ini Bu sudah cukup. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang banyak. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.